merasakan sesuatu yang benar, tidak bohong misalnya. Itu semua kan ajaran-ajaran yang dibawa oleh para nabi. Yang itu semua. Nah, kemudian yang kedua, yang ketiga, tidak sekedar hanya membawa kabar, tetapi membawa bukti bahwa kabarnya ini itu benar. Nah, buktinya itu berupa apa? Mukjizat. Ya, ini kita belajar ya. Kita ini teman-teman yang mungkin jarang belajar ilmu akidah, ini dituntun oleh Al-Ghazali ini kita mencoba untuk membuat iman yang kita warisi dari keluarga kita itu kita susun secara sistematis ya, supaya kita jadi muslim itu punya fondasi yang kuat. Jadi ini ya hitung-hitung kita belajar akidah ini untuk apa? Mensistematisir iman kita kembali ya. Penting ini ya memang iman yang sudah ada, yang sudah kita jalani selama ini itu sudah oke, karena dengan sudah merasa ya nyaman dengan bentuk iman yang ada selama ini, menjadi fondasi hidup sampai oke. Tapi ini diberi kerangka yang lebih sistematis ya. Ya ini ibarat inilah jenengan itu kayak petani ya, petani yang sudah punya pengalaman untuk menanam pohon-pohon, tanaman berdasarkan kebiasaan-kebiasaan di desa tempat jenengan hidup tinggal. Itu kan ada kebiasaan bagaimana cara menanam padi, menanam sayur-sayuran. Itu kan ada praktek-praktek yang diwarisi oleh para petani di sebuah desa. Nah, ya itu bagus, tetapi tradisi yang sudah ada di desa itu tentang bagaimana menanam segala macam, alangkah baiknya kalau ilmunya itu diperkuat dengan ilmu sekolahan, sistematis, ada susunan-susunannya, strukturnya itu ada. Jadi pengalaman ditambah dengan sekolah atau pendidikan yang lebih sistematis. Nah, kita belajar kitab Al-Iqtisad ini kita belajar mensistematisir iman yang kita warisi dari orang tua kita, tetangga kita, komunitas kita. Karena kan orang itu kan umumnya beragama sesuai dengan lingkungan sekitarnya. Ya begitu memang sebagian besar orang begitu. Orang itu beragama ya mengikuti agama orang-orang sekitarnya. Jadi kita menerima Islam ini kan warisan. Tidak cukup ya. Bagaimana petani hanya mewarisi tradisi menanam yang ada di kampungnya itu tidak cukup. Harus ditambahi juga dengan pengetahuan yang sistematis. Nah ini jadi jenengan sudah muslim ya, sudah beriman selama ini, bagus. Nah selama Ramadan ini atau selama insya Allah 2 tahun saya akan baca kitab ini. Nah ini tebal, karena tipis-tipis kemana setahun kan. Kenapa kok sampai 2 tahun ya? Nanti setelah puasa itu ngajinya cuma seminggu sekali ya. Kalau ngajinya 2 kali 2 sesi itu mungkin lebih cepat. Nanti kan nanti kita Al-Iqtisad ini akan diteruskan ngajinya setelah puasa. Jadi sama kitab Ihya juga diteruskan setelah puasa, seminggu sekali malam Jumat. Nanti kitab Al-Iqtisad ini malam Rabu ya. Seminggu sekali. Nah seminggu sekali cuma 1 jam, kadang juga kurang. Apalagi mulainya jam 8 lebih didik kan. Jadi ya nggak dapat banyak, makanya agak lama. Tapi ya kita santai saja lah. Jadi intinya adalah jenengan ini melalui kitab Al-Iqtisad ini diajak saudara-saudara untuk mensistematisir iman sampean supaya iman sampean itu tertata rapi. Buku itu kalau tertata rapi kan dipandang kan enak. Kalau hanya runtuhan gitu aja, ya tidak apa-apa sih buku dilempar begitu saja, ditaruh di atas lantai tumpukan nggak karu-karuan, ya tidak apa-apa. Tapi itu tidak sedap dipandang itu. Kalau ditata rapi itu enak dipandang, enak itu.
Nanti juga nyarinya mudah. Oh ini buku ini ya, buku ini tentang ekonomi ada di bagian situ, ada katalogisasi, kan enak. Jadi nanti kalau mengambil itu nggak butuh waktu lama. Tapi kalau diletakkan di lantai begitu saja rumbuhan nggak jelas, ya sampai nyarinya lama karena nggak tertata. Nah, kita sekarang menata iman secara sistematis. Meskipun ini tidak kewajiban. Yang punya waktu lebih, punya kemampuan, punya minat, kalau enggak ya beriman secara awam saja sudah oke. Yang penting dengan mantap dengan imannya itu nggak apa-apa. Tapi biasanya iman secara awam begitu itu ada resikonya juga kalau ada goncangan-goncangan karena pengalaman hidup, membaca konten-konten di internet yang isinya membuat orang menjadi skeptik kepada agama. Oh, jadi kaget, wah ini gimana? Apalagi sekarang ini di era keterbukaan informasi sekarang ini kan banyak bahan-bahan yang meragukan agama itu. Sekarang ini kan ada gerakan namanya ateisme baru, new atheism, atau gerakan orang-orang agnostik gitu. Banyak itu orang-orang yang meragukan agama, menolak agama sama sekali, akan mencibirkan agama. Nah, itu kan banyak banget konten-konten seperti itu di internet itu bertebaran ya. Terutama yang terkait dengan Islam. Wah itu banyak banget. Entah tujuannya memang benar-benar anti agama atau memang sengaja anti Islam secara spesifik ya. Itu banyak. Makanya belajar akidah di hari-hari itu penting banget untuk membentengi kita dari kemungkinan adanya skeptisisme. Tadi syahsin wahidin tadi itu atau nabi lah kira-kira ya di sini maknanya. Nabi ini membawa berita isinya innalakum, sesungguhnya bagi kalian robban, ada kalian tuh punya Tuhan. Kallafakum, yang membebani Tuhan ini kum kepada kalian hukukon, kewajiban-kewajiban. Wahua, dan Tuhan ini yu'aqibukum, akan membalas, menyiksa Tuhan ini kum kepada kalian ala tarkiyah, karena meninggalkan kewajiban-kewajiban tadi. Wa yusibukum, dan mengganjar, memberikan pahala Tuhan tadi hukum kepada kalian ala fidyah, untuk melakukan kewajiban-kewajiban tadi. Wa qad ba'atha, dan telah mengutus Tuhan tadi itu ini kepadaku, Nabi tadi, Rasulullah sebagai utusan ilaikum kepada kalian, liubayyina, untuk menjelaskan aku zalika, terhadap kewajiban-kewajiban tadi, lakum, bagi kalian. Nah ini ucapan atau berita yang dibawa Nabi itu seperti ini berita ini. Nah begitu kita mendengar kabar ini, apa yang reaksi yang seharusnya kita lakukan? Fayalzamuna, maka kabar ini la mahalata, pasti an-na'rifa, untuk mengetahui kita ini, annalana, sesungguhnya bagi kita Robban ini betul-betul punya Tuhan, amla atau tidak, seperti dikabarkan Nabi ini. Ini seperti dulu, dipikirkan dulu, dinalar dulu. Makanya apa pesan dari sini? Beriman itu pakai nalar. Jadi Nabi membawa kabar bahwa kalian itu punya Tuhan yang memberikan, yang membebani, mewajibkan kalian melakukan hal ini, ya, hal-hal ini, kewajiban-kewajiban ini. Nah, ini semua sebelum jenengan terima harus dalam dulu. Benar enggak kabar Nabi tersebut bahwa kita punya Tuhan ini? Apa inti dari yang dikatakan oleh Al-Ghazali? Beriman itu memang harus rasional, harus meneliti dulu. Fayalzamuna an-na'rifa, wajib kita ini untuk mengetahui melalui penelitian, dinalar dulu. Kita ini benar punya Tuhan seperti dikabarkan Nabi itu, amla atau tidak? Jangan langsung, udah terpercaya gitu aja. Enggak, tidak seperti tuduhan orang-orang mu'atheis itu. Iman itu ya udah iman saja, leap of faith. Enggak betul itu. Dikira orang-orang beragama itu orang-orang naif, enggak lah. Yang pintar hanya orang-orang mu'atheis saja. Enggak.
itu tradisinya udah ribuan tahun, mereka menalar luar biasa dan kaya sekali literatur mengenai iman yang rasional ini. Ya, adapun kalian tidak percaya, monggo saja, itu kan bukan urusan kami ya. Tugas kita sebagai orang beriman adalah membuktikan bahwa iman ini ada dasar rasionalnya, untuk menunjukkan bahwa tidak betul orang beriman itu tidak punya dasar rasional. Wa ingkara, dan jika ada betul Tuhan ini, fahal yumkin, apakah mungkin an yakuna ada Tuhan ini mutakalliman, mempunyai sifat mutakallim, yaitu dia mempunyai firman. Firman-Nya dikirimkan kepada para nabi-nabi, kemudian disampaikan ke kita berupa wahyu. Mungkin nggak Tuhan ini Tuhan yang mutakallim, bukan Tuhan ala kaum deis, Tuhan yang menciptakan dunia, setelah dunia jadi istirahat, seperti tukang jam itu. Setelah bikin jam, jam dilepas dan jalan sendiri. Pembikin atau pembuat jam tidak mengurus lagi jam itu. Itu namanya Tuhan kaum deis. Tuhan yang setelah menciptakan alam istirahat, tidak mengurusi alam ini, karena alam sudah bekerja sesuai dengan hukum-hukumnya. Nggak diurus pun dan jalan sendiri. Dunia sudah autopilot, nggak butuh pilot, namanya Tuhan. Itu namanya Tuhan kaum deis ya. Nah, apakah Tuhan itu seperti Tuhan kaum deis atau Tuhan yang mutakallim, berbicara, berfirman, yang firman-Nya ini diberikan kepada para nabi-nabi, nabi-nabi menyampaikannya kepada kita. Harus teliti itu, dinalar dulu. Nah, karena Tuhan ini mutakallim, berbicara, hatta ya'muru, sehingga memerintahkan Tuhan ini berupa kewajiban dalam agama, beribadah, wa yanha, dan memerintahkan hal kebaikan, wa yanha, dan mencegah Tuhan tadi itu dari hal-hal yang jahat, wa yukallifa, dan memberi beban Tuhan tadi itu terhadap manusia berupa kewajiban-kewajiban tadi, wa yab'atha, dan apakah mungkin Tuhan ini mengutus Tuhan tadi itu ar-rusulah, utusan-utusan. Itu harus diteliti ya. Makanya ini kan semua tanda tanya kan. Jadi kita setelah mendengar kabar Rasul bahwa ada kehidupan setelah mati, ada kebahagiaan abadi nanti, itu kita harus teliti, dipikir, dinalar. Kalau selama ini kita beragama warisan dari orang tua, sekarang kita beragama secara nalariah, dinalar. Itu kan tingkat pertama, itu first order religiosity, keberagamaan tingkat pertama. Kita harus beranjak ke berikutnya, second order religiosity, yaitu keberagamaan pada tingkat kedua. Itu samalah dengan orang yang anak-anak belajar bahasa dari orang tuanya. Semula bahasa itu diwarisi sebagai keterampilan yang otomatis saja. Setelah dewasa, masuk fakultas bahasa Inggris, masuk belajar mengenai sistem bahasa itu. Jadi bahasa yang semula dikuasai secara alamiah, sekarang dipelajari secara ilmiah, supaya kokoh pengetahuan kita dan iman kita mengenai itu. Wa ingkan, dan jika ada Tuhan ini mutakalliman, bersifat mutakallim, berbicara, bahwa faham, apakah Tuhan ini qadir, berkuasa, ala an yu'aqifa, untuk menyiksa orang yang melanggar perintahnya, wa yuthiba, dan memberi pahala Tuhan ini, idza asaina, ketika membangkang kita, makhluk manusia maksudnya, kepada Tuhan tadi itu, atau ketika menaati kita kepada Tuhan tadi. Harus dipikirkan ini. Wa ingkana, dan jika betul ada Tuhan ini qadiran, berkuasa untuk tadi itu mengganjar dan menyiksa, fahal hadza syakhs, apakah orang ini yang membawa kabar tentang adanya Tuhan ini, yaitu Nabi ini, biainihi, dengan dirinya Nabi itu pada dirinya sendiri ya, Nabi in himself, Shadiqun, itu benar-benar benar, jujur, fi qouli, di dalam ucapannya Nabi ini, ana rasulu ilaikum, aku ini adalah rasul, utusan Allah ilaikum, kepada kalian. Itu pun harus dipikirkan.
Fa'in tadah, maka ketika menjadi jelas lana bagi kita dari semua tadi itu lazimna atau lazimana, wajibna bagi kita la mahalat secara pasti. Inkunna, jika ada kita ini ukola, orang-orang yang bernalar dan jujur dengan nalarnya, anak sudah untuk setelah kita mengetahui benar bahwa ini semua benar, ini Rasul beneran, ajaran yang dibawa ini juga benar. Setelah kita percaya itu semua, maka wajib bagi kita anak untuk mengambil kita hadarana, kehati-hatian kita, wanandura, dan meneliti kita di anfusina, bagi diri-diri kita, wanastahkira, dan menganggap relatif hadir dunia ini sepele, ini bukan tujuan akhir. Al-munqaridata, yang akan punah, il-idhofati, dalam hubungannya, ya, relatif tuh, ya, dalam hubungannya ilal akhiratil baqiyati, kepada kehidupan akhirat yang langgeng. Fal-aqilu, maka orang yang berakal adalah orang yang dulu yang melihat orang ini li'akibati, kepada akibatnya orang ini, sesuatu yang terjadi kelak. Wala yaghtaru, dan tidak terbujuk, tidak tertipu orang ini bi'azilati, dengan masa kininya orang itu. Orang yang punya nalar itu berpikirnya adalah sesuatu yang nanti, bukan sesuatu yang sekarang. Jadi orang yang berakal adalah orang yang farsighted, yang melihat jauh, bukan orang yang short-sighted, yang melihat sekarang. Kehidupan yang abadi kelak setelah mati itu jauh lebih layak dipikirkan ketimbang yang sekarang. Sekian kasih sudah disesat wa maksudu hadza ilmi.